Uang kuliah lah masuk lah. Ajar anak ibu serana do piti ini lah. Nggak ada piti boleh. Ulun Iya bu, nak baru. Nak kamu ko dulu bu. jadi. Bagi sebagian orang, uang Rp1.000 seolah tidak berarti. Uang Rp1.000 sering terabaikan. Namun bagi sebagian masyarakat, Rp1.000 sangat bernilai untuk kehidupan mereka. Nilai Rp1.000 mungkin belum berdampak besar. Namun bagaimana jika uang Rp1.000 ini dikumpulkan dari sejumlah orang setiap hari, setiap minggunya? Nilai yang kecil akan semakin besar dan tentunya akan berdampak bagi kehidupan orang lain. Kemiskinan masih menjadi masalah besar di negeri ini. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi sosial menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat. Tanpa disadari, di sekitar lingkungan kita memiliki beragam permasalahan sosial kemiskinan yang tak jarang luput dari perhatian. Uluran bantuan dan perhatian sangat berarti bagi mereka yang hidup di garis kemiskinan. Berawal dari fenomena sosial yang terjadi di Kanagarian Cubada, menggerakkan hati seorang ibu rumah tangga, Nelvita, untuk membantu sesama. Kepeduliannya terhadap orang yang membutuhkan seperti warga miskin, anak yatim piatu, maupun anak-anak putus sekolah, membuatnya membentuk sebuah yayasan mandiri sosial. Karena ia yakin tidak bisa bergerak sendiri, ia butuh bantuan orang di sekitarnya untuk bersama-sama membangun kepedulian dan kesejahteraan warga Nagari Cubada. Komunitas sosial Yayasan Mutiara Hati Anissa ini mengkampanyekan sedekah 1.000 sehari atau yang dikenal dengan S3. Dari uang Rp1.000 yang disedekahkan oleh warga akan memberikan dampak dan manfaat luar biasa, tidak hanya untuk hari ini, namun juga nanti. Terima kasih Bu, semoga sedekah ini jadi sedekah jariah dan berkah untuk Ibu sekeluarga ya Bu. Amin. Ya, salam. Awal bermula S3 ini waktu itu kami mendanai satu anak. Waktu itu dia mau masuk kuliah, orang tua perempuan tidak ada, yang laki-laki juga meninggal. Tapi kami tetap support dia sejak SMP. Secara pribadi saya support dia dari SMP. Kalau dia itu harus kuliah, harus sekolah karena yang merubah kehidupannya adalah pendidikan anak tersebut. Kemudian sampai dia masuk tamat MAN waktu itu, disuruh kuliah dia tidak mau karena tidak punya uang. Dia minta istirahat 1 tahun. Saya dan anak itu buat perjanjian kalau kamu boleh tidak kuliah cuma 1 tahun ini, tahun berikutnya harus kuliah. Alhamdulillah tahun berikutnya dia kuliah. Dan dana untuk masuk itu kami iuran bersama teman-teman ke anak ini, sampai pakaiannya, sampai segala kebutuhannya, sehingga di hari pertama kuliah dia bisa kuliah seperti anak yang punya ibu dan bapak sendiri. Itu yang saya rasakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari
Bu mau minta celengan Bu. Nah, Ibu kami sumbangan. Iya. Terima kasih Bu yo. Sehat juga Bu yo. Banyak Yayasan Mutiara Hati Anissa sudah berhasil membantu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Sedekah 1000 sehari memiliki sejumlah program yang diperuntukkan kepada mereka yang kurang mampu dalam finansial. Bahkan anak-anak yatim piatu yang putus harapan dalam melanjutkan pendidikan menjadi target utama bantuan dari program ini. Kami sangat intens ini terhadap pendidikan anak-anak yatim. Karena sebelum S3 ada, banyak kejadian di lingkungan saya waktu itu. Anak-anak tersebut kehilangan orang tua. Satu target yang kami dapat, dia kehilangan orang tua perempuan. Sementara bapaknya juga sakit. Otomatis anak ini susah untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian karena kita punya lingkungan pergaulan, kita mengajak teman-teman untuk bersedekah. Menyalurkan anak-anak sedekah-sedekah kita untuk anak-anak ini. Waktu itu S3 ini belum ada. Jadi setelah diajak teman-teman rupanya antusias. Perjuangan Nelvita dan anggota Yayasan Mutiara Hati Anissa dalam memajukan program S3 di Nagari Cubada bukan sesuatu yang mudah. Sedekah 1000 sehari hadir di tengah kemajemukan masyarakat dengan beragam permasalahan yang mereka hadapi. Melalui Rp1.000, Punel mencoba memberikan pemahaman jika uang 1000 mempunyai arti penting bagi orang-orang yang membutuhkan. S3 adalah sedekah 1000 sehari. Kami bergelut mengumpulkan sedekah dan infak masyarakat dari nilai yang terkecil seperti 1000. Kalau di nilai 1000 yang kita kumpulkan, otomatis banyak yang ikut. Tapi kalau dengan nilai yang besar, hanya terbatas orangnya yang ikut. Jadi kita bagaimana membudayakan sedekah dan menjadikan sedekah jadi gaya hidup bagi masyarakat. Ini yang kami jalani dan ini yang kami ajarkan ke masyarakat dan kami mengajak untuk tetap bersedekah. Agenda sedekah 1000 sehari tidak hanya dimulai dari lingkungan keluarga saja, tapi juga sudah dimulai dari gerakan sekelompok ibu-ibu rumah tangga Nagari Cubada yang terjun langsung ke lapangan. Menyisiri setiap jengkal perumahan warga, mengetuk hati dan keridoan untuk bersedekah melalui S3. Mengumpulkan uang Rp1.000 dari tiap orang ternyata bukan hal yang mudah. Inilah yang dirasakan Bu Nel dan anggota komunitas S3. Bahkan sebagian anggota S3 seringkali mendapat cibiran dari warga yang tidak mempercayai keberadaan komunitas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar nih? Kami dari S3 minta sedekah 1000 sehari untuk anak yatim. Ande uni ko si dokar ni minta untuk makan je le payah kini ni anak ambo banyak lo nak ambo agi makan. Sekedarnya jo. Ndak ado ni bawa sekedar bela wanda sedekah ni anak wa balimo nak makan di lakang awak sorang karajonya. Ndak do sedekah do. Makasih yo. Ayo. Waalaikumsalam. Rata-rata kami datang waktu itu ada yang mau, ada yang menolak waktu itu. Ketika kami datang minggu pertama ke rumah tersebut, kami punya sedekah 1000 sehari. Nanti kami jemput uangnya 1 kali seminggu. Jadi minggu depannya kami datang. Pas kami datang, ada yang tidak punya uang, ada yang mengatakan minggu depan aja. Agak ragu kayaknya melihat kegiatan kami. Tapi setelah dana kami kumpulkan, kami buat grup WA, berapa uang dapat kami share di situ setransparan mungkin, dan siapa penerimanya pun ada di situ. Disitulah kekuatan media sosial. Di Facebook kita keluarkan juga siapa penerima minggu ini, minggu depan siapa penerimanya. Pokok kasnya selalu 0. Dan alhamdulillah dengan ketransparanan itu semua masyarakat jadi ikut, dan saat sekarang alhamdulillah semua warga
hanya segelintir orang yang belum ikut untuk sedekah 1000 sehari Nagari Cibadak ini. Di tengah pro dan kontra keberadaan S3 di Nagari Cibadak, Acapkali mendapat sejumlah tantangan. Namun berbagai tantangan dan rintangan yang muncul menjadi penyemangat bagi komunitas ibu-ibu ini. Kegigihan anggota S3 Cibadak harus diapresiasi. Semangat untuk membantu sesama dengan mengumpulkan sedekah warga terus meningkat. Setiap minggunya ini jalan ke rumah-rumah warga. 2 orang berjalan ke rumah-rumah warga. Kami tidak mengizinkan berjalan 1 orang, takut timbulnya fitnah. Kalau untuk datang ke rumah-rumah itu kita lakukan 1 kali seminggu, biasanya di sore Kamis atau di sore hari Jumat. Kita jemput sedekahnya. Rata-rata di Nagari ini kami ada 2 jorong sepanjangnya jorong Cibadak. Rata-rata ada sekitar 300 rumah. Semangat ibu-ibu ini tidak hanya terlihat di pemukiman rumah warga Nagari Cibadak. Kegiatan S3 juga mendatangi para pedagang di Pasar Ternak Batu Sangkar. Di pasar ternak ini, anggota S3 mengunjungi setiap pedagang untuk mengajak mereka bersedekah secara ikhlas. Para pedagang yang telah mengetahui program-program S3 biasanya telah menyiapkan uang sedekah untuk S3. Tak jarang, pengunjung pasar yang bukan anggota pun ikut berderma, ikut menyisikan uang mengisi keranjang tempat uang S3 dikumpulkan. Para pedagang maupun pengunjung ini ikhlas memberikan sedekah karena sudah mengetahui dampak dari hadirnya S3. Setiap Kamisnya ada tim yang disuruh ke sini untuk meminta sumbangan kepada pedagang pasar ternak. Dan itu setahu saya untuk daerah yang di Cibadak sepanjang itu sudah banyak bantuan yang diberikan oleh S3 terhadap duafa, orang-orang yang ekonominya di bawah garis kemiskinan, itu yang setahu saya. Ya kalau untuk saat sekarang kita lihat dari pedagang untuk S3 ini, ya alhamdulillah dia udah paham dan udah mengerti tentang dana yang dikumpulkan oleh Yayasan S3, tersalurnya kepada siapa. Yang paham dan mengerti itu ya mungkin tidak akan keberatan lagi untuk memberikan sumbangan terhadap S3. Hasil sedekah S3 langsung dikumpulkan dan dihitung anggota kelompok. Penghitungan dilakukan secara manual. Uang yang sudah terkumpul kemudian disetor ke bendahara. Dari logam 1.000 hingga uang kertas 1.000 menjadi bagian tidak ternilai dari sebuah sedekah yang diniatkan oleh setiap warga. Untuk para koordinator ya, mereka bekerja suka dan rela, karena bagi mereka adalah sedekah jariah. Karena sedekah ini kan bukan hanya uang, tetapi juga tenaga merupakan sedekah juga buat mereka. Dan mereka dengan keikhlasan, dengan kegembiraan hati dan setiap minggunya untuk pergi ke rumah dan rumah, walaupun hari hujan, beliau pun tetap mengerjakan apa tugasnya yang telah diembannya untuk sekali seminggu untuk ke rumah-rumah masyarakat untuk mengutip. Setiap minggunya uang sedekah yang terkumpul dihitung secara bersama-sama anggota komunitas. Transparansi terkait hasil sedekah S3 menjadi salah satu hal yang paling dijunjung tinggi anggota komunitas. Penghitungan pun dilakukan secara bersama dan penuh rasa kebersamaan.
Uang yang terkumpul kemudian dibagi sesuai kebutuhan untuk didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan. Pendistribusian S3 disepakati secara bersama. Biasanya, ibu-ibu yang hadir akan ikut menyerahkan sedekah secara langsung. Menghapus kesedihan di hati orang lain merupakan suatu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Bisa bermanfaat dan memberikan kelapangan di tengah kesempitan seseorang merupakan hal yang paling mulia. Komunitas S3 Nagari Cubada hadir membawa secercah harapan untuk orang-orang yang membutuhkan di tengah himpitan ekonomi yang mendera mereka. Jadi maksud kedatangan kami kini Ibu Nanda ingin menyampaikan sedekah untuk mengatasi kesulitan Nanda. Mohon diterima sedekah ini berupa uang untuk pembayaran semester untuk Nanda. Mohon diterima Nanda, Ibu Nanda, mohon diterima. Terima kasih banyak. Sama-sama Nanda. Mohon juga didoakan donatur yang bersedekah ini murah juga rezekinya, sehat selalu, dan insya Allah bisa membantu lebih banyak anak-anak yatim yang membutuhkan gunanya. Iya, dengan adanya S3 ini yang sempat putus asa untuk melanjutkan karena nggak ada biaya untuk kuliah. Akhirnya dengan adanya S3 sangat membantu, terutama dalam biaya pendidikan ini, Kak. Karena kalau untuk kuliah di kampus, khususnya di kampus saya, itu sangat membutuhkan biaya yang besar. Tapi dengan uluran tangan Yayasan S3 ini, akhirnya saya sampai wisuda. Itu tanpa adanya imbalan gitu. Akhirnya saya bisa sarjana. Gitu. Terima kasih untuk Yayasan ibu-ibu dari S3. Hanya ucapan terima kasih, Kak. Itu kalau tidak ada misalnya S3 ini mungkin saya nggak sampai kuliah, mungkin DO karena nggak ada biaya tadi. Kedepannya semoga S3 masih tetap bertahan dan semakin melebarkan sayapnya, dan semakin banyak orang-orang yang sadar untuk membantu kami sebagai anak yatim piatu yang mungkin ingin sekolah tapi tidak tahu pada siapa kami mengadu, karena kami tidak ada ayah ibu kan. Jadi dengan adanya S3 ini, semoga kami yang anak yatim piatu bisa punya ayah ibu untuk tempat mengadu, rumah orang tua kedua kami. Gitu. Hingga kini sudah lebih dari 18 orang anak yatim piatu di Nagari Cubada yang berada di bawah naungan S3. Anak-anak tersebut sukses menempuh pendidikan tinggi, bahkan hingga menyelesaikan perkuliahan mereka dengan bantuan sedekah 1.000 sehari. Selain anak-anak yatim, sedekah 1.000 sehari juga fokus dalam membantu permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Kelompok ini rutin memberikan perhatian dan bantuan untuk warga yang sakit. Bantuan diberikan dalam bentuk sumbangan untuk meringankan beban warga yang kesulitan. Sumbangan untuk warga yang sakit ini dikumpulkan dari hasil sedekah warga yang dengan ikhlas menyisihkan pendapatan mereka sehari-hari. Sambil memberikan bantuan, komunitas S3 ini juga menjalin silaturahmi dengan warga sekitar. Kalau dukungan dari BPRN tentu kita sangat mendukung. Salah satu bentuk dukungan kita support terkait dengan kegiatan S3 ini. Kita juga fasilitasi dengan perantau. Kemudian kebetulan kan kita juga ketua Dewan Pembina di ini, dan Bu Nelvita dari BPRN juga sebagai ketua. Dan alhamdulillah rasanya dengan 3 tahun berjalan ini masyarakat sudah sangat terbantu. Nagari Cubada rasanya saat sekarang ini
asuhan anak yatim kita yang rasanya tidak ada kendala lagi dengan adanya S3 ini, baik itu nanti dalam proses belajar mengajar, proses perkuliahan, kalaupun ada kendala, sampai kalaupun nanti ada warga miskin yang sakit, itu semuanya kita fasilitasi. Termasuk dari pemerintah Nagari juga sangat mendukung kegiatan ini, walaupun sudah berupa yayasan, tapi dukungan kita terhadap kegiatan ini karena juga membantu program baik itu program pemerintah Nagari maupun program pemerintah daerah. Tentu kita akan sangat dukung. Tidak akan miskin seseorang karena sedekah. Bersedekah tidak mengenal waktu, pagi, siang, maupun malam. Namun waktu yang paling disarankan untuk bersedekah adalah di waktu subuh. Di waktu ini, para malaikat turun mendoakan para penderma yang melakukan sedekah subuh. Kegiatan sedekah subuh menjadi salah satu bentuk kegiatan yang disosialisasikan Yayasan Mutiara Hati di tengah lingkungan masyarakat. Kami mempunyai program celengan sedekah subuh. Setiap subuh orang-orang rumah tuh akan bersedekah gitu setiap subuh. Ini berbeda dengan sedekah yang dijemput per minggu. Dan celengan sedekah subuh ini kami dirikan untuk membuat rumah tahfiz. Jadi Yayasan Mutiara Hati Anissa S3 Nagari Cubada sudah punya rumah tahfiz Mutiara Hati. S3 memberi sejumlah manfaat pada warga Kanagarian Cubada. Dari sedekah subuh dan S3 yang terus digaungkan oleh komunitas S3 ini, Yayasan Mutiara Hati Anissa telah berhasil membantu sebuah rumah tahfiz untuk anak-anak. Kehadiran rumah tahfiz ini menjadi ladang amal bagi para penderma, karena amalan sedekah terus mengalir dan bermanfaat untuk penghafal Al-Quran. Meski masih dalam tahap pembangunan, namun keberadaan rumah tahfiz ini membawa cahaya penerang bagi kehidupan religi Kenagarian Cubada. Di rumah ini, anak-anak Kenagarian Cubada bisa menggali ilmu agama dengan mengaji bersama, belajar membaca, dan mengamalkan Al-Quran. Jangan pernah menyiakan sesuatu yang kecil di hidup kita. Karena sekalipun hal terkecil di dunia ini menyumbangkan manfaat yang sangat besar di dalam hidup. Begitu pula uang Rp1.000. Kecil nilainya, namun begitu besar artinya ketika 1.000 dikumpulkan untuk kemaslahatan umat.